tapping ini kan. Bismillah ya. Jangan bilang sore ya, sebisa mungkin. Oke. Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Ayo dong, semangat dong Semangat, Medi. semangat. Ih, gimana sih mau bulan Agustus nih? Oh, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Maksudnya kan kita kan mau 75 tahun Indonesia merdeka, jadi harus semangat, harus meluangkan semua atau misalnya mengeksplor semua kreativitas yang ada buat negara kita. Semangat. Jangan kalah dengan para pahlawan dulu ya. Oh, iya Kalau para dong. pahlawan dulu kan nggak mengenal bekerja, nggak mengenal jam istirahat, nggak mengenal jam namanya sore ataupun mager gitu ya. Semuanya berjuang untuk kemerdekaannya, nggak mau kita harus ngikutin begitu. Ini karena tagline-nya begitu ya. Semangat Ikutin. gotong royong juga harus dikedepankan nih untuk Iya. 75 tahun Indonesia merdeka. Harus begitu. Tapi kamu udah seger kan? Harus seger kan katanya harus seger. Karena udah cuci muka. Harus juga cuci muka. Yuk pemirsa, pada episode kali ini kami akan memulai acara ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu kami akan segera masuk dalam headline media online. Oke, siapa yang baca Mbak? Aku dulu. Apa headline media online? Yus Dari dua aja Mbak. Yus semua. Dari dua dulu ya. Oke. Oke, kita 5, 4, 3, 2, 1. Ya pemirsa, headline media online pada saat ini akan kami ambil terlebih dahulu, yaitu di tempo.com. Rekor 1.863 kasus COVID-19 baru ini, kata epidemiolog Edgman. Kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia telah mencapai rekor baru dalam sehari, yaitu bertambah sebanyak 1.863 kasus per Rabu ini, maksud kami adalah 8 Juli 2020 kemarin. Ahli epidemiologi Iqbal Elyazar menjelaskan pengaruh yang mendorong kenaikan jumlah orang baru yang terinfeksi COVID-19 itu salah satunya adalah karena meningkatnya kesempatan interaksi antara orang yang terinfeksi dengan orang yang belum terinfeksi. Selain itu juga Iqbal menjelaskan pengaruh lain memungkinkan atau kemungkinan berasal dari berubahnya virulensi virus SARS-CoV-2 menjadi lebih ganas, tetapi status ini harus dibuktikan dengan data klinis dan data genetik. Juga perilaku pencegahan, jaga jarak aman, pakai masker dengan benar, cuci tangan dengan benar oleh individu dan masyarakat masih tidak maksimal. Nah padahal peraturannya udah jelas loh. Jelas bahwa sekarang sudah mulai meningkat, bahkan untuk kondisi penyebarannya semakin masif lagi. Ini lagi-lagi hati-hati, walaupun pemerintah sudah memberikan instruksi atau kebijakan bahwa ada new normal, tapi lagi-lagi bukan berarti kita bebas. Nah ini kalau dari kesehatan begitu ya. Cuci tangannya aja belum benar. Ya, cuci tangannya belum benar Sedih ya. juga ya, jadi makin banyak kayaknya. Pemirsa, yang kedua kami ambil dari kompas.com, yaitu Cina akan bangun 6-8 reaktor nuklir hingga 2025. Cina akan membangun 6-8 reaktor nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN mulai 2020 hingga 2025. Asosiasi Energi Nuklir Cina mengatakan total kapasitas terpasang PLTN diharapkan dapat mencapai 52 gigawatt pada akhir 2020 dan pada 2035 total kapasitas terpasang PLTN di Cina diharapkan dapat mencapai 200 gigawatt. Namun ambisi Cina untuk mengembangkan PLTN belakangan ini sendiri menghadapi sejumlah hambatan. Di antaranya adalah berupa penundaan pembangunan proyek besar karena teknologinya belum teruji dan moratorium atas insiden Fukushima di Jepang pada tahun 2011 lalu. Ya luar biasa. Lagi-lagi saya berikan apresiasi buat negara Cina ya. Lagi-lagi membangun sebuah tenaga listrik dari nuklir ini cepat sekali targetnya. Indonesia aja 35.000 megawatt aja sampai sekarang belum bisa tercapai dengan baik ya. Padahal masih masa pandemi ya. Jadi tapi tetap yang namanya kreativitas atau membangun tuh terus berjalan loh. Tetap tidak ada. Artinya bisa menjalankan kedua-duanya antara pembangunan negara juga
antara menghindari atau masa pandemi seperti ini bisa berjalan dengan baik ya. Itu harusnya kita juga bisa begitu. Bahkan Cina sudah seharusnya. menemukan vaksin ya, sebentar lagi udah mulai tahap uji akhir untuk vaksin corona ini. Jangan-jangan juga kita akan segera masuk ke Indonesia. Ya kan? mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan selanjutnya pemirsa kami ambil di cnnindonesia.com mengenai aturan holding BUMN penerbangan ditargetkan terbit Oktober. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Irfan Setiaputra mengungkapkan perkembangan rencana pembentukan holding BUMN penerbangan. Ia menuturkan peraturan pemerintah atau PP yang mengatur tentang pembentukan holding BUMN penerbangan ditargetkan terbit Oktober mendatang. Ia mengatakan pembentukan holding BUMN penerbangan akan menghindarkan perusahaan plat merah dari sektor aviasi dari aksi saling sikut lantaran nantinya berada dalam satu naungan. Di samping itu, pembentukan holding BUMN penerbangan ini membuat perusahaan bisa fokus mengembangkan bisnisnya. Iya, setuju Benar sekali. nggak? Setuju nggak? Setuju sekali. Jadi artinya kalau misalnya Menteri BUMN akan membuat satu holding BUMN ya untuk khusus penerbangan ini, walaupun rencananya tidak hanya holding BUMN penerbangan, tapi semua holding BUMN yang ada di Indonesia ini menjadi satu naungan ya, payung hukum yang jelas bahwa tidak ada lagi saing menguasai satu bisnis tertentu, misalnya di penerbangan misalnya maskapai-maskapai tertentu yang menguasai penerbangan-penerbangan. Kasihan penerbangannya. Nah, itu jadinya nanti apa? Terlihat pemerataan? Ya, jadi ada pembagian atau pengaturan untuk kapasitas penerbangan ini dalam satu wadah yang jelas ya. Tidak ada penguasaan bisnis tertentu misalnya. Ya walaupun Garuda ini juga BUMN, tapi artinya juga harus mengikuti aturan dari holding BUMN penerbangan itu sendiri dong ya. Ya, jadi nantinya semuanya juga tidak ada satu misalnya maskapai yang misalnya akan jauh rugi lebih banyak misalnya gitu. Karena kan nanti pemerataan juga sudah bisa secara bertahap. Mungkin dibagi nanti untuk pesawat-pesawat jenis kecil akan terbang misalnya di daerah-daerah tertentu. Mungkin yang jenis sudah Boeing bisa harus terbang ke mana gitu ya. Jadi mungkin sudah diatur dengan jelas Ini ya. berkaitan dengan rute penerbangan yang ada sampai saat ini ya. Dan pemirsa itu tadi memang mengawali Suara Parlemen edisi hari ini karena kami memang mengambil dari beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Dan setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan salah satu tema pada saat ini kami akan mengambil masalah konflik Laut Cina Selatan. Ini konflik terus ada, tapi kita akan bicara masalah mungkin konflik ini masih terus terjadi walaupun masa pandemi masih juga berlangsung. Nggak selesai-selesai. Kalau bicara Cina ini barang-barang Cina, orang protes ada Cina, TKA Cina, Perang tapi Cina dagangnya juga perang Cina. dagang Cina, Cina dengan Amerika luar biasa ya Cina ini ya. Dan pemirsa, tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mau baca nggak? Enggak, masih usah. blur ya. Oh ya, udah aku baca dulu berarti. Kamu sampai habis aja. Emang sih ya kalau kita pakai kacamata ternyata kalau ininya jauh, nah harus konsentrasi baca. Iya kan? Kalau jauh, kalau prompternya jauh. Yuk. Yuk. Cepat yuk. Mulai. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Suara Parlemen. Pandemi COVID-19 yang saat ini ada hampir di seluruh negara dunia rupanya tidak menghentikan konflik Laut Cina Selatan. Cadangan minyak bumi dan gas alam, sumber daya perikanan yang melimpah, serta jalur pelayaran yang ramai, ini membuat beberapa negara saling berebut. Cina sendiri mengaku sebagai pemilik hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan, sedangkan di kawasan tersebut juga ada negara lain yang memiliki wilayah di Laut Cina Selatan, seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, hingga Indonesia. Konflik tersebut semakin panas saat ini ketika Amerika Serikat ikut turut campur di dalamnya. Amerika Serikat mengklaim bahwa seharusnya Cina harus terlebih dahulu fokus terhadap upaya internasional dalam melawan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Amerika Serikat sendiri sudah menerbangkan pesawat pembom dan drone mata-mata di atas Laut Cina Selatan yang mereka sebut langkah tersebut harus diambil karena merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan misi pengawasan dan pencegahan di wilayah ini. Wah, ini kok jadinya ujung-ujungnya adalah Cina dan Amerika lagi. Cina selalu ingin menguasai Laut Cina ya. Padahal di situ ada Brunei, ada Vietnam, bahkan ada Indonesia kalau kita bicara. Iya. Agak lebih bicara dengan
sumber daya alam yang ada di Laut Cina ini, terutama di Natuna kalau kita bicara laut, ini kan luar biasa ya isinya. Padahal kan sebenarnya untuk batas-batas dari masing-masing negara sudah ada dong. Sudah ada, tapi kan klaimnya berbeda-beda bahwa ini batas Cina, ini batas Indonesia. Menjadikan hal yang selalu diperebutkan hingga saat ini. Tapi ramai tadi ya kalau Amerika juga ternyata mulai intervensi juga sudah intervensi masuk juga. aksi di dalamnya. Tapi kalau misalnya memang Indonesia sendiri, pemirsa lebih memilih untuk mengambil jarak dalam konflik tersebut. Disebutkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah kemaritiman dengan Cina di Laut Cina Selatan. Nah, jadi sebenarnya Indonesia ini sudah punya sikap untuk masalah konflik yang memang sampai saat ini belum kunjung usai. Ya, Indonesia masih mengambil jalan damai atau adem-adem saja. Walaupun kemarin sempat ya pada saat misalnya para pelaut-pelaut Cina yang sudah mulai melewati batas di pelautan Cina, beberapa kapal perang Indonesia sudah mulai siap siaga ya. Artinya ada satu kedaulatan yang diberikan oleh negara Indonesia untuk bahwa ini loh gitu, kita loh gitu kan, bahwa tidak boleh semena-mena masuk ke wilayah Indonesia. Betul, tidak boleh semena-mena. Pemirsa, informasi yang berkaitan dengan tema ini masih akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Oke, silakan lagi. Ya lanjut. Yeay. Mau langsung lanjut? Yuk. Ayo. Langsung, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa, masih membahas masalah konflik Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan kembali bahwa Indonesia menolak untuk bernegosiasi dengan Cina karena menurutnya Cina menggunakan taktik baru untuk memperkuat klaim sepihaknya terhadap Laut Cina Selatan. Sejumlah analisis internasional menyebutkan pemerintah Presiden Xi Jinping mengerahkan ratusan kapal-kapal ikan Cina yang dikawal kapal penjaga pantai ke Laut Cina Selatan untuk memperkuat klaim historisnya di perairan kaya sumber daya alam itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengingatkan agar Indonesia tetap waspada dan jangan sampai terlena serta dimanfaatkan oleh negara-negara yang bersengketa atas wilayah Laut Cina Selatan. Ia menegaskan ataupun menekankan Indonesia agar menjalankan prinsip politik bebas aktif dan tidak terseret ke salah satu blok yang tengah berkonflik. Ia juga berharap pemerintah Indonesia harus siap dengan segala kemungkinan termasuk jika terjadi peperangan terbuka antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan. Tuh. Ya, tuh. Tapi kalau bicara masalah Amerika, padahal jauh sekali Amerika, tidak dekat dengan Laut Cina. Tapi gimana pun juga Amerika selalu ingin ya mengikut campur apapun alasannya. Negara adik kuasa. Adik kuasa. Ya mudah-mudahan tadi kalau dari pemerintah, Bu Retno, mengambil jalur damai, artinya walaupun misalnya ada konflik yang luar biasa, perebutan, dan Cina lagi-lagi kalau kita lihat historisnya juga sedang membangun jalur sutra ini yang luar biasa ya, bahwa antara perdagangan Cina ini akan semakin diluaskan, dan lagi-lagi Laut Cina Selatan menjadi incaran utama negara Cina karena SDM yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Indonesia lagi-lagi tidak terlibat secara keras ya atau kasar terkait konflik ini ya. Salah satu anggota DPR RI dari Komisi 1 juga mengingatkan bahwa jangan sampai nantinya juga Indonesia seperti terlihat memblok ataupun misalnya memihak dengan salah satu pihak. Karena memang harusnya Indonesia juga bisa berada di tengah untuk melihat dengan jernih masalah konflik Laut Cina Selatan. Karena kalaupun misalnya tadi kan kamu sudah bilang bahwa nanti akan dibuat jalur sutra, nah kenapa tidak kerjasama dengan Amerika Serikat dan Cina juga bisa menambah atau membawa keuntungan untuk negara kita. Ya harusnya begitu ya. Jadi dengan konflik ini Indonesia lagi-lagi malah justru diuntungkan ya dengan kondisi konflik seperti ini. Artinya bukan Indonesia akan mengambil keuntungan dari konflik ini, tapi setidaknya jalan damai yang harus diambil. Ya, tetap kerjasama kepada bebas negara-negara. dan aktif lah ya gitu katanya ya. Iya dong, harus dong kerjasama dengan seluruh negara di dunia ini harus terus dijalankan. Kalaupun misalnya ada yang berkonflik, bukan berarti kita memihak dengan salah satu. Itu memang kita harapkan semua. Pemirsa, dengan demikian usai sudah Suara Parlemen edisi hari ini, saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.